Tuhan, bicara buat kami hari ini, kuasai tempat ini, kuasai setiap kami, biar firman yang kami dengar jadi firman yang mengubah hidup kami. Buat kami mengerti, ajar kami Tuhan untuk mengerti rahasia-rahasia firman-Mu, rahasia hati Tuhan, supaya saat kami pulang kami bukan lagi jadi orang yang sama seperti kami datang, tapi kami jadi orang yang dibenarkan, yang diubahkan, orang yang diberkati dengan firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, kita hari ini kita akan baca sama-sama Matius 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-37. 34, 37. Ini salah satu ayat yang paling susah di Alkitab untuk dijelaskan, tapi ya kita cobalah ya bikin segampang-gampang mungkin untuk dimengerti. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, huruf besar ya, aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau dalam terjemahan, kalau dalam tulisannya Lukas, ayatnya sama, kurang lebih isinya sama, tapi dia mengemphasize, memberi penekanan yang lebih berat gitu. Dia bilang begini, barang siapa tidak membenci orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, lebih, dia tidak benci mereka, lebih daripada mengasihi aku, kata Tuhan, dia nggak layak bagiku. Nah, kata membenci itu tidak bisa diartikan secara linguistik bahasa Inggris. Oh, hate berarti nggak suka. Atau bahasa Indonesia benci berarti jijik begitu. Enggak. Kita harus paham bahwa Alkitab kita ditulis dengan orang Yahudi, untuk orang Yahudi, dengan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, ribuan tahun yang lalu. Jadi konteksnya harus pas. Baru kita mengerti. Dalam Hebrewic phrase, kata hate yang ditulis di Alkitab, itu mengacu ternyata begini. Bukan benci nggak suka, tapi loveless. Mengasihi tapi harus kurang. Jadi Tuhan tuh ngomong begini, kalau kau mengasihi seseorang, orang lain, dan kasihmu itu lebih besar daripada kasihmu padaku, kau nggak layak bagiku, kata Tuhan. Jadi yang dicari, you must hate. Kamu harus mengasihi orang lain, love less than you love God. Kau harus mengasihi Tuhan lebih rendah daripada kasihmu dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mau benci orang tua kita, betul nggak? Nggak mungkin kita benci anak kita sendiri, nggak mungkin. Tapi yang dicari Tuhan adalah how you love less. You love them less than you love Him. Bagaimana terusan? Nah, nanti kita belajar pelan-pelan supaya kita ngerti. Ini ayat susah memang, tapi ya kita belajarlah. Tuhan itu ngomong, aku datang, jangan kau pikir, jangan kau sangka bahwa aku datang membawa damai. Kita kan kalau ngomong, ada salah satu nama Tuhan, status Tuhan yang dibilang sebagai Raja Damai, King of Peace, Prince of Peace. Tapi dia ngomong seakan-akan kontradiksi. Aku bukan datang membawa damai tapi bawa pedang. Serem sekali loh. Dia bawa pedang. Pedang itu bicara tentang perselisihan, tentang perpecahan. Kalau perikop kita hari ini judulnya, LAI memberi judul, dia bilang begini. Yesus membawa pemisahan, bagaimana ikut Yesus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, NIV atau King James, perikopnya judulnya not peace but a sword. Bukan damai tapi pedang. Jadi waktu kita ikut Yesus, kita harus siap terima pedang. Terima pemisahan, terima konflik, terima masalah, terima pergumulan dan segala macamnya. Nah, kita belajar dulu sekarang. Kita tahu Yesus dibilang sebagai Raja Damai, dia dibilang sebagai penasehat kekal, semua julukan yang indah, yang baik. Kita percaya Tuhan, Jesus is our great comforter. Tahu comforter? Dia yang memberi kita kenyamanan, keamanan. Coba ngomong sama teman. Comforter. Confirm. Kita nyaman, kita aman, kita tenang. Itu Yesus. Tapi dia bukan cuman comforter. Dia juga bisa jadi confronter. Konfrontasi.
Di gereja ini kadang-kadang kita suka diajari yang salah. Nggak boleh berantem. Nggak boleh ribut. Nggak boleh marah. Padahal Yesus marah. 2 kali dia yang tercatat ya. Yang tercatat 2 kali. Yang nggak tercatat nggak tahu. Yang tercatat 2 kali dan dia marah besar. Dia cambuki orang. Dia bongkar bangkit. Dia balikin meja penukar-penukar uang. Dia berusak barang dagangan orang. Yesus marah. Ada lagi dari dunia pendidikan atau dunia parenting, ada satu pengajaran begini. Tidak boleh marah di depan anak. Kalau mau berantem, masuk kamar, berantemlah di dalam. Anakmu nggak boleh tahu. Anakmu hanya perlu tahu orang tuanya selalu harmonis, selalu tertawa, selalu happy. Yang saya nggak setuju itu. Kenapa? Saya pribadi loh ya, saya bilang kalau saya setujunya begini. Kalau mau marah, marahlah depan anakmu sekalian. Anakmu biar lihat orang tuanya berantem. Anakmu biar tahu bahwa hidup ini tidak selalu akan berjalan seperti keinginanmu. Hidup ini tidak akan selalu berjalan sesuai dengan harapanmu. Oh, aku punya harapan dengan istriku lalu kita selalu baik-baik, smooth all the way along. Enggak. Dia harus tahu, dia harus belajar bahwa dunia ini kejam, dunia ini tidak adil, dunia ini memang susah, berat. Dan yang lebih penting begini, waktu dia lihat kita berantem, dia lihat kita ribut, dia tahu kok. Anak kita tahu, oh orang tuaku dua-dua ini adalah manusia biasa. Bisa marah, bisa terluka, bisa pahit. But the most important thing is, dia bukan cuma lihat kita marah, tapi dia juga lihat bagaimana kita mengampuni dan saling memaafkan. Anakmu gak akan pernah belajar how to forgive kalau mereka cuma lihat semuanya smooth. Bisa nangkep ya maksudnya? Anda nggak akan pernah bisa belajar ngampuni kalau kau nggak pernah disakiti. Kalau ada, Anda cerita nih sama orang, bro, aku dikhianati bro, aku ditipu. Kalau dia nggak pernah ditipu, dia nggak pernah ngerasain dikhianati, dia akan ngomong, ya udah doa saja bro, besti, kita santui aja. Dan ini penyakit pendeta ini. Apapun masalahnya, jawabannya doa. Bos, Pak Pendeta, besok mau diusir kontrakan gimana? Doa dong. Loh, duitnya nggak ada. Doa. Loh, kalau diusir, kurang iman. Pendeta gampang. Kenapa? Karena dia nggak ikut ngalami mau diusir. Makanya kalau punya masalah jangan curhat pendeta, nggak nyambung. Saya bukan anti pendeta, aku ini pendeta. Tapi nggak nyambung. Kecuali kau punya masalah mau diusir karena nggak ada duit dan pendetamu sama-sama nggak punya duit. Nah, curhatlah, nyambung langsung. Doamu langsung berkuasa dua-dua. Jerit-menjerit saut bersahutan. Tapi kalau kamu lagi punya masalah, curhatmu sama pendeta yang lagi tenang-tenang saja, lagi banyak duit, lagi banyak berkat. Pendeta bilang, doa dong. Dan itu menyebalkan sekali cuy. Jadi paham dulu. Anakmu tidak akan pernah bisa memahami rasa memaafkan, mengampuni kalau dia nggak pernah lihat contohnya. Itu yang sederhana. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang selalu ngomong, jangan marah, jangan emosi, jangan. Saya apalagi, saya kemarin habis diomongin sama temennya anakku. Anak saya masih kelas 2 SD, temennya bilang begini, Levi's dad ini punya anger issue katanya. Gara-gara saya karena anak saya pulang sekolah nggak keluar-keluar sampai hampir sejam. Saya ngomong dong, saya tanya gurunya, anakku ini hilang atau apa? Kok nggak keluar? Anakku ini keluar semua, anakku nggak keluar-keluar dari tadi saya tungguin. Dia ngomong, ya nggak ada yang nanya kok. Loh, kan tugasmu memberitahu aku, anakku di mana kok nggak keluar? Karena dia ngotot, aku marah dong. Saya marah, lalu temennya anak SD, anak kecil-kecil. Om, anger issue om. Kalau saya anger issue, untung masih menguasai diri. Orang suka ngomong, ini yang lama mungkin tahu, saya ini orangnya nggak bisaan. Saya nggak bisa suruh melihat sesuatu yang nggak benar terus suruh diem. Bicaraku mungkin kalian bisa paham. Aku ini orangnya galak, omonganku pedes. Dan banyak banget orang suka bilang begini, pendeta itu harus lemah lembut. Dikaplok kanan, kasih kiri. Itu goblok namanya. Kau pukul aku pukul balik kamu. Nah, kita ngomong realistis.
firman jangan diambil ditelan mentah-mentah tanpa ngerti konteks. Oh, kalau kau ada maling, diminta kasih aku mobil. Oh, ini sertifikat rumahku sekalian. Kan nggak begitu. Kasih sekali BPKB ini semua biar lengkap. Ya, asuransi ini sekalian tanda tangan, belangko kosong. Kan enggak. Firmannya harus ngerti konteksnya dulu, kemana. Tapi orang suka ngomong, jangan. Jangan marah-marah, jangan suka konfrontasi, jangan suka ribut. Padahal hidup ini, kita mau ngomong jujur ya, Anda tidak akan pernah bisa lari dari keributan, dari konflik. Hanya masalah waktu, bro. Mau ribut kapan? Sekarang atau nanti? Tapi cepat atau lambat pasti ribut. Yang sudah menikah, ribut nggak? Sering. Bro? Tertawamu menjawab sudah. Kemarin aku tanya sama Rudi sama Meli, pernah berantem nggak? Kalau nggak pernah, jangan kawin dong. Pasti munafik. Salah satu atau dua-duanya munafik. Nggak mungkin orang married nggak berantem. Berantem ya? Gara-gara siapa? Jessica? Semua orang berantem. Itu hanya masalah waktu. Tapi entah bagaimana somehow ada saja pengajaran ini yang ngomong jangan ribut. Hidup damai. Anak Tuhan harus damai terus. Padahal Yesusnya nggak begitu. Yesus digambarkan maha damai. Tapi kalau dia marah seram sekali loh. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Kau buat salah, neraka bagimu. Kurang kejam lah. Kita ngomong, Yesus baik. Saya ngomong ini, kita belajar dewasa ya. Kalau Tuhan yang kau anggap itu maha baik, kenapa dia siapkan neraka bagimu karena pelanggaran dan dosamu? Itu sama saya bilang begini, aku mengasihimu Andi, tapi kalau kau salah, aku boom. Apakah itu love? Tidak. Kalau aku cuma ngomong, aku mengasihimu, tapi kalau kau melanggar, ku habisi kau. Itu tidak love. Tapi kenapa Tuhan menyiapkan neraka bagi kita? Karena, bukan karena dia nggak love, tapi karena justru karena dia love. Karena dia berikan nyawanya, dia beli kita. Kita ini miliknya. Makanya, karena kita sudah jadi milik Kristus, kau masih berdosa di luar, kau masih melanggar. Nah, hukuman ada bagimu karena kau sudah dibayar lunas. Bedakan konsepnya. Jadi konfrontasi, pergumulanmu, perselisihanmu, konflik dalam hidupmu pasti akan terjadi dan pasti ada. Tapi Yesus bukan sumber konfrontasimu. Bukan pemicunya. Dia memang membawa pedang karena dia ngomong, ini sebuah peringatan. Kamu harus tahu bahwa konfrontasi akan terjadi dalam hidupmu cepat atau lambat dan itu harus kau hadapi. Tapi Tuhan, Yesus kita bukan penyebab konfrontasinya. Dia konfronter, tapi dia bukan penyebab sumber konfliknya. Lah, lalu apa? Yang jadi penyebab, hari ini kita belajar ya. Nanti Alkitab kita akan jelaskan satu persatu. Ingat baik-baik, kita belajar jadi orang yang dewasa. Bukan sekedar orang bodoh datang firman, dengar pendeta khotbah, amin, pulang selesai. Kalau tidak ada ayatnya, jangan dipercaya. Pendeta cuma ngibul berarti. Tapi nanti kita belajar nih. Ternyata di Alkitab nanti ada 5 hal yang kita akan belajar yang penting hari ini. Ada 5 perkara yang akan jadi sumber konflik seumur hidupmu. Yang kalau kita bisa overcome, kita akan less drama. Kita hidup akan jauh lebih gampang, jauh lebih enak, jauh lebih indah, surga di bumi. Yang pertama kita bilang, coba baca dulu bentar ya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, huruf besar Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah contoh dari konflik abadi yang terjadi sepanjang masa antara Tuhan dengan setan. Tuhan pengen memberi hidup yang kelimpahan, setan pengennya mencuri, membunuh, membinasakan. Sumber konflik pertama itu adalah desire. Keinginanmu. Kita ini dipicu, driven by our desire. Keinginan kita. Oh, aku ingin ini, aku ingin itu. Perhatikan ya ayatnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Pencurinya, si setan ini, dia punya desire in what you have. Kalau hari ini Anda nanti dirampok, ini ilustrasi ya, jangan diaminkan. Kalau Anda dirampok, menurut Anda, perampok itu pengen sesuatu yang kau miliki atau tidak? Pasti dong. Kalau dia nggak kepingin apa yang kau miliki, dia nggak akan merampokmu. Setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia berfokus kepada what you have. Tapi Tuhan ngomong, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jesus care in what you are. Satunya peduli dengan apa yang kau punya di tanganmu. Satunya peduli siapa kamu, bukan milikmu. Nah, apa yang kau punya di tanganmu, ini sumber keinginan. Dan keinginanmu akan dipicu dengan kedekatanmu sama Tuhan. Caramu melihat hidup akan mempengaruhi keinginan hatimu. Kalau Anda kumpul dengan semua teman-temanmu yang hobinya koleksi mobil, Anda pasti kepingin punya mobil mewah. Bener nggak? Kalau kau kumpul dengan orang-orang yang suka hang out di bar di mana, Anda pasti akan ikut ke sana. Kepingin pasti. Dengan siapa kau bergaul, dengan siapa kau habiskan waktumu, ya itulah yang akan terjadi padamu. Keinginanmu itu dipicu. Orang yang dari nggak punya apa-apa, nggak punya keinginan, bisa tiba-tiba muncul. Anakku sekarang lagi pengen koleksi Pokemon card. Itu Pokemon dari zaman saya masih kecil loh. Itu udah berapa tahun ini karakter ini. Dan selama ini dia nggak pernah tahu, tidak pernah kepingin. Sampai satu ketika teman-temannya ngomongin, dia lihat video-video, dia lihat gambar-gambar, oh, aku juga mau. Dan tiba-tiba saya berakhir, Tokopedia aku dibajak, semua masuk wishlist, masuk di shopping chart, lalu saya lagi tidur, ditodong dikasih HP, beliin. Banyak sudahan. Kenapa? Semua main. Semua ngomongin ini. Ya sudah, wis. Desire. Yang awalnya nggak ada keinginan apapun, bahkan nggak tahu apa itu Pokemon. Tapi sejak dia tahu, keinginannya timbul, kalau tidak aku beliin, nangis. Sedih. Luka hatinya. Merasa tersisih dari orang-orang lain, teman-temannya, merasa terkucil. Gara-gara apa pemicu pertamanya? Kan awalnya dia nggak merasa terkucil. Awalnya dia nggak merasa tersisih. Awalnya everything is fine. Tapi masalah terjadi waktu dia mulai desire, dia mulai kepingin. Begitu keinginan itu tidak tercapai, masalah. Hidup ini sama. Kita nggak ada masalah apa-apa awalnya. Tapi begitu sesuatu terjadi, keinginan itu muncul, nah momentum, konfrontasi akan terjadi. Di Alkitab, wah jangan ditanya wis. Semua Alkitab isinya ya ini. Hagar, Sarai. Tahu Hagar? Sarai? Sarai istrinya Abraham. Hagar juga ibu dari anaknya Abraham. Yang kalau kita ngomong, mereka punya hak yang sama. Betul dong? Nama anaknya kok. Lalu Alkitab nulis, kalau nanti Anda baca sendiri ya, Kejadian 2 ayat 9 dan 10. Nah, baca sendiri, nggak usah ditampilin. Itu nanti diceritain. Si Sarai lihat Hagar lagi main sama anaknya, lalu tiba-tiba dalam hatinya muncul sebuah keinginan. Aku akan singkirkan dia, jangan sampai dia jadi ahli waris dari seluruhnya ini, menggantikan anakku. Karena anak dia lebih tua dari anaknya sendiri. Jadi dibuanglah di padang gurun, lalu mau mati kelaparan, lalu Tuhan ngomong, aku melihatnya dan dikasih minum. Kenapa sampai bisa terjadi pengusiran begitu rupa sampai mengancam nyawa? Karena dia merasa mau melindungi apa yang dia punya. Perhatikan ya, setan mencari apa yang you have in your hand. Ini sumber masalah. Yang kau punya di tanganmu, yang ingin kau pegang, itu masalah. Itu sumber konflikmu. Orang lain di Alkitab, Bartimeus misalnya. Di tengah kerumunan, Bartimeus ini orang buta.
Yesus lewat, orang banyak datang kerumun, dia teriak-teriak sampai dibenciin orang, diberantemin orang. Diem, kau nggak akan dipanggil, nggak dengar. Tapi Tuhan dengar. Kenapa? Yang ini example yang baik. Dia teriak-teriak, dia panggil Yesus, Yesus datang, Yesus panggil dia, sembuhkan dia. Waktu Bartimeus mengerti siapa Tuhan dan dia tahu apa yang mampu diperbuat oleh Yesus, dia berjuang, desire-nya tepat dan dia dapat kesembuhan. Kalau desire-nya salah, ya salah. Harun, Miriam, Musa. Suatu ketika kalau Anda baca ceritanya, Harun sama Miriam kena kusta. Dari mana awal mulanya? Gara-gara Musa itu dalam tanda kutip bikin salah. Dia dilarang ambil perempuan di luar Israel, dia ambil perempuan Kus dikawini. Lalu marahlah si Miriam dan Harun. Lah, dia ini nggak beres, nggak bener. Emang Tuhan ngomong cuma lewat dia, kan juga bisa ngomong lewat kita. Lalu ada ayatnya, ini ayat yang serem sekali. Dan ingat-ingatlah ini ntar. Ayatnya tertulis begini, habis mereka ngomong, ayatnya tertulis begini. Lalu kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Omongan mereka, cemoohan mereka, kemarahan mereka kedengeran sama Tuhan. Kusta. Kenapa? Karena mereka kepingin dipakai seperti Tuhan pakai Musa. Mereka ingin naik jadi pemimpin atas Israel. Tapi nggak dikasih. Yang lain Esau dan Yakub. Esau yang harusnya diberkati, hak sulung, hilang semuanya. Gara-gara kepingin makan, lapar, lebay. Alkitab menulis ngomong gini. Esau ngomong, aku hampir mati. Loh, anaknya orang kaya mau hampir mati gimana, bos? Kalau lapar tinggal makan. Bujangnya banyak. Tapi inilah, orang kalau terlalu kepingin, nggak rasional. Saya tadi siang tadi ada nonton satu video. Cara menawar. Kalau level 1, nawarnya begini. Oh, itu tas bagus. Berapa? 200.000. 190 lah ya, potong ceban. Wah, nggak bisa. Ya sudahlah. Bayar. Itu level 1, cupu. Level 99, loh, itu selerakannya kurang bagus, warnanya kok rada-rada. Cepet deh, potong setengah. Di Mangga 2 kan begitu. Kalau nggak dikasih, apa yang kita lakukan? Pura-pura pergi. Kalau nggak dikasih, sudah loh ya. Sambil berharap, ntar dipanggil. Ternyata enggak, terus balik lagi lewat. Gimana mbak, dikasih nggak? Cara yang hebat sekali. Dengan acting, dengan segala macam, tampang meyakinkan, tampang ya kurang bagus tasnya tapi nawar. Dan itu diajar ke kita kadang-kadang tanpa sadar. Keinginan kita membuat kita irrasional sampai berdrama dengan mbak penjaga tas itu lucu. Ngapain kita saya pribadi paling ini kalau pergi sama istri, kalau saya beli sesuatu, dia suka bilang begini, kok mahal? Harga diri. Kalau kau suruh aku pura-pura, mbak, pergi lo ya. Pergi lo, awas lo ya, pergi lo. Sudahlah, wis bayarlah. Kadang istriku begini, mundur kau, aku yang maju. Tapi bener, dia bisa dapat lebih murah. Tapi kan, bagiku loh, sudahlah, ribet. Kadang karena kepingin irrasional. Segala cara kita halalkan. Saking kepinginnya utang. Saking kepinginnya jual barang. Saking kepinginnya nipu. Bikin masalah baru. Jadi hati-hati. Masalah kita ini desire loh. Nah, keinginan ini muncul karena masalah kita ini sekarang dipegang di tangan siapa? Kalau kita merasa hidup kita ini sudah dari bulan-bulan kemarin. Kalau kita punya content heart, hati yang puas, kita nggak akan disiksa dengan rasa keinginan kita yang begitu hebat. Hari ini kalau ditanya nih, Josh, uang berapa yang menurutmu bisa
memuaskanmu dan mencukupimu seumur hidupmu? 2M. Yakin? Kalau nyampe 2M nambah sih. Nah, kalau udah 2M ntar nambah lagi ntar. Itu manusia. Kalau versi Alkitab dia bilang begini, hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Kita nambah terus. Dulu jajan di Indomaret happy. Pindah. Dari Indomaret pergi ke Lotte Mart. Lotte Mart pindah. Ntar ke Grand Lucky. Dari Grand Lucky pindah lagi ke Singapura. Belanjanya tambah high class. Dari Singapura pindah lagi ntar kemana? Ke Eropa. Gak akan pernah puas kita. Desire ini loh yang jadi masalah. Jadi hati-hati. Sumber konflik kita yang jadi masalah, mau orang tua ke anak, ke pacar, ke suami, ke istri, semua terserah wis. Mesti dari keinginan kita. Orang bisa bunuh-bunuhan karena kepinginnya. Satu kepinginnya ini, satu kepinginnya begitu. Rumah tangga bisa cerai karena satu kepingin begini, satu kepingin begitu. Oh, aku pengen rumah ini, yang satu bilang aku pengen rumah itu. Aku pengen beli ini, yang satu bilang aku itu. Gak ketemu. Ketidakmampuan mengendalikan keinginanmu, kehancuran bagimu. Yang kedua, yang jadi masalah besar dalam hidup ini, itu value. Nilai hidupmu. Value hidup. Semua orang ini punya value hidup. Value itu judgment in your head. Cara kita membedakan ini baik dan buruk, ini benar atau tidak, ini berharga atau tidak, itu judgmentnya, itu value-mu. Contoh ya, ini saya lagi banyak kasus ini lagian baru-baru ini. Banyak pelayan Tuhan ini ngomongnya, komentarnya begini. Laki-laki nonton video porno nggak apa-apa, wajar. Semua orang juga begitu kok. Tapi kamu pelayan Tuhan, ya tapi laki-laki normal. Manusia itu kan roh penurut tapi daging lemah, dibenarkan. Lalu saya ditanya begini, emang Pak Pendeta kalau lihat perempuan seksi nggak kepengen? Bedakan ya. Saya pribadi loh, saya ini ya. Tidak ada laki-laki nggak kepengen. Tapi bukan berarti kita jadi budak nafsu. Lihat terus. Yang membedakan kita sama binatang itu loh. Anjing, lihat anjing lain perempuan, kawin. Kita kan nggak begini, kawin. Enggak. Kita menguasai diri. Tapi value hidupmu ini loh. Waktu kamu value-nya nggak apa-apa, rusak rumah tanggamu ntar. Dan biasanya orang yang value-nya berantakan, value-nya salah, itu nanti akan ada banyak kata-kata begini. Ini harusnya begini. Aku kok nggak damai kalau yang ini ya, nggak srek. Yang dimainin feeling, bukan logikanya. Jadi value-mu harus tepat. Ada orang bilang, loh, tapi kan nggak apa-apa ya. Laki lihat bokep kan nggak apa-apa. Yang ngomong nggak apa-apa siapa? Yang bilang boleh siapa? Dan yang bilang nggak boleh siapa? Larangannya di mana? Ada nggak? Nggak ada loh. Kan nggak ada toh ayatnya. Jangan lihat video porno. Nggak ada. Itu kayak omongan orang dari zaman dulu. Boleh nggak ngerokok Pak? Kan nggak ada larangan di Alkitab dilarang merokok. Adanya di pom bensin. Jangan stupid, jangan bodoh. Hanya karena nggak ada, bukan berarti boleh. Kalau ada orang bilang nonton porno boleh, nggak ada larangannya. Kalau ngomong bilang nggak boleh, juga nggak ada yang membenarkan itu. Lah terus judgment-nya di mana? Karena semua orang kan punya pilihan masing-masing. Ini gara-gara akibat kita si Adam Hawa sebenarnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kan Yesus ngomong, kau boleh makan semuanya kecuali 2 buah di tengah. Satu pohon keabadian, satunya lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu, kenapa? Kalau kau makan pohon yang baik dan jahat, kau akan tahu mana baik, mana jahat. Kan baik toh ya. Kamu tahu baik dan jahat itu kan baik toh. Tapi masalahnya, begitu kau makan buah itu, kamu akan tahu yang baik mana, yang jahat mana, berdasarkan pikiranmu dan penilaianmu sendiri. Sebelum Adam Hawa makan itu, yang milihin, yang mutusin baik dan jahat siapa? Tuhan. Begitu dia makan, siapa yang mutusin? Dia. Dan itulah sumber masalah.
Di sini siapa suka durian? Saya. Nah, yang nggak suka durian akan berpikir, yang tidak angkat tangan akan berkata, rakus kalian semua. Itu buah kejahatan, busuk, bau. Tapi bagi angkat tangan bilang, ini orang tidak tahu nikmatnya hidup, nggak pernah ngerasain the king of fruit. Siapa yang benar? Dua-dua benar menurut value-nya masing-masing. Lah, tapi kalau begini, lah terus gimana? Pada akhirnya, kalau kita ngomong lebih jauh, bunuh orang boleh nggak? Orang akan bilang, nggak boleh. Satu yang bilang, boleh. Kalau dia ganggu aku. Kalau dia kebangetan. Kalau. Berarti akan ada dua kubu dan dua merasa benar. Kita nggak bisa menentukan value hidup ini. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Berdasarkan kita. Nggak bisa. Nggak ketemu. Kamu akan selalu merasa dirimu paling benar, dirimu paling baik. Dua orang berantem, suami istri yang berantem, coba lihat nanti. Dua-dua akan membela dirinya masing-masing. Makanya saya paling nggak suka kalau ada suami istri berantem, salah satu datang lalu cerita, aku dipukuli, aku begini, aku dianiaya. Kalau mau curhat, datang dua-dua. Daripada buang-buang waktu, aku dengerin kamu ngomong, dan semuanya itu cuma karanganmu karena kamu membelakan dirimu sendiri. Nggak mungkin kamu nggak bela diri. Nggak mungkin kamu bilang, aku bersalah kepada suamiku, aku yang bikin dia marah. Kalau kau tahu itu nggak akan berantem kamu. Karena kita judgement-nya beda, value-nya lain, makanya kita membenarkan diri. Nah, sekarang terus gimana? Tidak masalah value-mu apa, judgement-mu apa, tidak masalah judgement pasanganmu apa, dua-dua sama-sama nggak penting. Terus yang penting apa? Firman dong. Contoh, 1 Korintus 5 ayat 9. Ini jemaat di Korintus. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Agak panjang dikit, tapi Anda perlu baca ini baik-baik supaya mengerti. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Perhatikan ya. Paulus ngomong, sudah kutulis jangan kamu bergaul dengan orang cabul. Ayat 10. Yang aku maksud bukan dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Sampai sana dulu. Dia ngomong, jangan bergaul dengan orang cabul, tapi Paulus bilang, yang aku maksud cabul bukan semua orang yang cabul-cabul di luar sana, bukan. Berarti ada cabul khusus yang nggak boleh, ada cabul yang boleh. Betul nggak? Nah, bedanya di mana? 11. Tetapi kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi dia adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Paulus ngomong, jangan bergaul sama orang cabul, tapi bukan semuanya. Ada pemisahan kan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang orang cabul biasa pada umumnya, yang nggak kenal Tuhan, yang memang hidupnya berantakan, ya mau ngomong apa? Tutup mata kita. Tidak dijauhi tapi juga tidak didekati. Tapi larangan keras, jangan bergaul dengan orang cabul yang mengaku anak Tuhan. Karena ini surat ditujukan kepada Korintus. Ingat baik-baik ya. Tidak semua ayat itu harus ditelan mentah-mentah. Nggak bisa. Kamu harus tahu surat ini ditulis oleh siapa, kepada siapa, dalam konteks apa. Ini ditujukan kepada gereja di Korintus, bukan kepada orang-orang non-believers. Jangan bergaul sama orang-orang yang ngomong anak Tuhan, saudara, tapi cabul. Perhatikan kata-kata peringatannya. Jangan sekali-kali. Kalau nggak ngerti sekali-kali, itu peringatan keras. Baca dulu di bawahnya. Ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Paulus bilang, aku punya hak apa menghakimi value mereka yang di luar jemaat, yang memang orang dunia, yang memang hidupnya berantakan itu. Nggak punya hak kita menghakimi mereka. Kamu nggak bisa bilang, wah, neraka ini pasti, hidupnya kayak begitu. Gak usah ngomongin mereka. Dirimu sendiri belum tentu masuk surga loh. Kita ini kadang ngomong-ngomong di gereja, suka didoktrin.
percaya Yesus pasti masuk surga. Bro, kau percaya Yesus belum tentu masuk surga. Kalau tingkahmu busuk, tingkahmu penuh berantakan, penuh dosa, kejahatan, kau nggak masuk surga sekalipun kau panggil nama Yesus. Ada ayatnya kok. Kau berseru aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Mati kita kalau begitu caranya. Dan banyak, percayalah, banyak orang Kristen, banyak pendeta yang akan masuk neraka pada akhirnya. Pinter ngomong, pinter nasihatin, hidupnya sendiri berantakan. Dan saya berdoa jangan di sini ingin kita begitu. Kita nggak usah pinter ngomong, kita nggak usah pinter teori. Hidupilah hidupmu yang benar, fokuslah dengan dirimu, urus dirimu, hidup benar, urus keluargamu, surga di bumi, that's it. Masuk ke surga neraka, Tuhan yang punya. Jadi perhatikan baik-baik. Lalu lanjut lagi. Bukankah kamu, perhatikan ya, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Yang di sini loh, yang sama-sama anak Tuhan ini loh. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Tuhan yang ngurusi mereka. Jadi Anda nggak usah bingung ngurusi mereka. Kau masuk neraka, kau begini, aku nggak layak. Wih, jijik, narcis. Itu bukan urusanmu. Mereka tetap manusia yang diciptakan Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita belum tentu lebih baik dari mereka. Bedanya kan cuma satu, mereka dosanya lagi kebuka, kita belum. Kalau sama-sama dosa kita dibuka, lu kita ngomong jujur ya, belum tentu loh kita lebih baik dari mereka. Bisa lebih jijik kita ini ntar. Yang di luar itu urusan Tuhan. Usirlah orang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Dia ngomong, jangan bergaul dengan orang cabul, tapi panggil nama Tuhan. Jangan sekali-kali. Kalau mau menikah, jangan sekali-kali kau menikah dengan orang cabul. Rusak hidupmu. Terus balik lagi ada yang ngomong, tapi kan Pak, laki-laki kan wajar nonton bokep si cabul itu. Kau masih mau kawini orang begitu? Ya silakan sih. Tapi namanya peringatan dikasih, mesti ada konsekuensi. Kau siap atau tidak dengan konsekuensinya? Ya, tetap akan terjadi kok. Tidak, menurut saya ya, tidak pernah wajar. Laki-laki suka nonton bokep itu nggak wajar loh. Apalagi terus, ayo istriku kita nonton bersama. Loh, ini banyak loh. Kenapa? Kamu seperti hidup di dunia fantasi. Loh, di depanmu ada pasanganmu kok. Kenapa kau ngurus yang di virtual? Aku punya teman. Ini teman fisik, Josh nih. Sama dia nggak pernah ketemu. Tapi teman baik saya ada di Zimbabwe. Loh, dari gimana? Oh, kita Facebookan. Mukanya pernah lihat? Nggak pernah. Pernah telepon? Nggak pernah. Suaranya? Nggak tahu. Tapi nyambung, aku nyaman. Stupid. Lu ngurus yang jauh, yang deket aja kok nggak urus. Orang ngomong tuh, tapi kan dia bisa berubah Pak. Sekarang cabul, besok enggak. Orang itu cuma berubah karena dua kok bro. Love atau pain. Udah pilihannya dua. Kalau dia mencintaimu tapi tidak cukup untuk membuat dia berubah, dia nggak love you. Mau tunggu pain dia berubah? Nanti kalau gitu. Dan mungkin kamu juga akan terlibat di dalam pain yang itu. Setengah mati. Hidup ini cuma sekali. Jangan dibuat gambling. Ya kita coba aja, siapa tahu dia berubah. Tapi kalau kau masih ngotot mau nyoba, ya silakan wis. Keputusan hidup masing-masing. Tapi kalau saya, kalau memang kau mau pilih, kita ini kan milih pasangan sekali seumur hidup ya. Yang the best, terbaik. Kita nggak ngawur-ngawur. Kita nggak bilang, saya mau terima karyawan misalnya. Kalau ini, ya, kalau Anda sudah kerja, Anda pasti ngerti. Anda mau interview karyawan. Pak, bisa ngapain? Oh, nggak bisa apa-apa saya. Sekolah SD. Punya pengalaman? Tidak. Wah, tapi karena tampangnya rupawan, bolehlah kita coba. Siapa tahu bisa. Pegang manajer keuangan. Bangkrut. Yang bodoh bukan dia, bosnya yang bodoh ini.
Kan kalau kita mau kasih posisi, kan kita pasti bilang begini toh. Tunjukkan dulu dong kemampuanmu. Makanya kalau di HRD, di interview, dikasih soal, psikotes lah, apalah, semua dikasih. Untuk mereka menunjukkan, membuktikan layak, baru dikasih. Cari pasangan ya sama, hidup ini ya sama. Tunjukkan kamu berubah, your love is big enough to make you change. Baru kita ngomong masa depan. Kalau cinta saja tidak mampu membuat dia berubah, terus apa yang akan membuat dia berubah? Sorry ya, daripada saya pribadi ya, kalau gereja lain saya nggak terlalu pusing lah. Orang saya juga nggak ngerti siapa mereka di sana, keadaan mereka bukan urusan saya itu. Tapi kalau yang di sini, saya tidak kepingin ada orang yang menikah terus cerai gara-gara ini. Wah, suamiku cabul, suamiku mesum, istriku hypersex dan segala macam. Jangan. Udah di warning kalau masih jatuh, kebangetan itu namanya. Jadi hati-hati, value-mu harus pas, harus balik ke Bible, balik dengan Tuhan. Baru ketemu ntar. Yang ketiga yang bikin kita rusak hidup ini, relationship, hubungan. Karena rasa kasih, rasa love antar orang itu sumber masalah. Dan masalah relationship cuma dua kok. Dari dalam sama dari luar. Dari luar itu begini. Saya misalnya Absalom, coba bentar, bukalah. 2 Samuel 13 ayat 22. 2 Samuel 13 ayat 22. Ada nggak? Oh ya. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Jadi dia nggak ngomong dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom benci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya. Jadi Absalom sama Tamar itu kakak adik kandung. Amnon saudara tiri, kakak tiri. Si Amnon perkosa Tamar, Absalom yang benci. Dalam relationship, konflik akan terjadi kalau ada orang luar menyerang grup kita. Menyerangmu, menyerang istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, siapapun, pokoknya orang luar menyerang grup kita, konflik. Kalian punya suami istri, pacaran, datang orang ketiga, konflik. Dari luar datang. Dan ini sering terjadi. Tapi yang satu lagi datangnya dari dalam. Karena ikatan hatimu kuat, itu jadi masalah. Coba bentar. Kejadian 374. Kejadian pasal 374. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Masalah kedua datangnya dari dalam. Oh, kok papaku lebih sayang sama adikku ya daripada aku. Sadar tidak sadar, aku atau tidak, itu akan sangat membentuk responmu, perlawananmu dan segala macamnya. Rasa membandingkannya nggak adilnya anak tirinya itu kelihatan kerasa sekali bagi kita, itu jadi sumber masalah ntar. Orang ini paling nggak, ini saya cerita sendiri. Dari sekian lama saya jadi pendeta sudah 20 tahun lebih, 22 tahun berarti, iya 22 tahun saya jadi pendeta. Dan selama tahun-tahun itu orang kalau konseling, penyebab cerai salah satu yang paling dominan itu karena campur tangan orang di dalam rumah sendiri. Orang tuanya ngatur begini begitu, mertuanya pengennya begini, nggak bisa dilawan, nggak bisa dilanggar, berantakan. Makanya penting Anda kenal keluarga mereka, orang tuamu, mertuamu, kau kenal baik-baik dan punya restu, dapat restu dari mereka. Kalau tidak, ya ruwet. Direstui apakah beres? Enggak juga. Direstui, tapi dalam perjalanan, kerikilmu panjang lebar nanti. Harus balik lagi, harus punya solusi, punya jalan. Jadi, relationshipmu ini adalah sumber masalah. Kalau nggak mau masalah, membujanglah seumur hidup. Nggak ada masalah. Sedikit masalahmu. Makin ada sebuah statement begini. Pihak yang
less love, yang lebih sedikit mencintai, will control the relationship. Akan menguasai jalannya hubungan. Saya sama istri. Kalau saya cinta mati dengan dia hanya sekedarnya saja, dia akan menguasai hubungan ini. Yang cinta mati, membucin. Apapun kulakukan bagimu, belah dada abang. Mati wis. 7 lautan dan samudera ku seberangi bagimu. Tapi karena dia cuma sekedar ala kadarnya, dia akan bilang begini. Wah, kau nyakitin aku, boceng li. Ciao bela, buang. Gampang untuk meninggalkan. Gampang untuk give up. Kenapa? Karena less love. Dia yang pegang kendali akhirnya. Itu pendapat dunia. Betul. Makanya Tuhan ngomong, if you love me, if you love them less than you love me, you are not worthy. Kamu nggak layak bagi dia. Kita nggak layak bagi dia. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi Tuhan less daripada kita mengasihi orang lain, kita kontrol Tuhan. Ini jadi masalah. Makanya banyak orang Kristen kalau doa suka ngawur-ngawur. Tuhan, kalau kau nggak berkati, aku nggak ke gereja lagi. Ini kurang ajar. Nggak tahu diri. Lo beraninya kau mengancam Tuhan. Tapi sering. Tuhan, kita berdoa. Isi doa kita itu lebih panjang daripada wishlist di Shopee kita. Oh Tuhan berkati aku mau begini, aku mau begitu. Oh Tuhan begini, begitu. Kita suruh Tuhan. Kayak kita yang berkuasa. Karena kenapa? Because we love Him less. Kita yang kontrol. Jadi hari ini balikin lagi yang benar. Relationship akan jadi sumber konflikmu. Yang keempat, sumber masalah besar dalam hidupmu. Informasi, knowledge akan jadi sumber masalah besar. Coba baca bentar. Lukas 14, 28 sampai 33. Lukas 14, 28 sampai 33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah menyelesaikan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi perang melawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Siapa yang kalau mau bangun rumah nggak ngitung dulu, cari info dulu, bangunanmu berapa, tanahnya berapa, bangunnya berapa? Siapa? Nggak mungkin. Siapa yang mau pergi perang nggak ngitung dulu, ini bisa menang apa enggak? Kalau udah jelas-jelas nggak menang, ya damai wis. Kita menyerah, kita kirim utusan, ayo berdamai. Informasi, knowledge. Informasi ini akan jadi sumber konflik waktu kita nggak mengerti cara memakainya. Informasi itu akan bikin efeknya dua. Satu, memperbesar masalah yang sudah ada atau menghilangkan masalah. Saya punya informasi, Lisa misalnya. Saya punya informasi dan percayalah, Anda track recordku lihatlah. Saya punya banyak informasi rahasia tentang hidupmu satu-satu. Yang orang lain nggak tahu, aku tahu ntar. Lisa misalnya, saya punya informasi tentang dia. Saya bisa pakai itu. Oh, Lisa, sederet keburukan dia, keburukan rahasia-rahasia tersembunyinya. Bisa ku pakai, ku bongkar supaya orang lain melihat dia busuk dan orang lain menganggap saya baik. Siapa yang menang kalau saya punya data itu? Saya mesti. Tapi apakah hubunganku dengan dia akan baik? Tidak. Dia kalah, tapi kebenciannya tetap akan membesar. Gak akan pernah kelar. Dia selalu akan cari cara untuk balas dendam. Itu hanya masalah waktu. Dari mana? Dari informasi yang dipakai dengan cara yang salah. Tambah gede. Tapi ada kalanya. Kalau saya memilih begini. Saya tahu informasi orang. Saya tahu sesuatu tentang orang yang tersembunyi. Saya tidak kepingin pakai untuk menyerang dia. Tapi itu jadi sebuah bahan pertimbangan. Oh, dengan masa lalu dia begini, dia lakukan ini dan begini, saya jadi tahu saya harus melakukan apa.
dan bersikap seperti apa kepada dia. Contoh, oh Lisa dulu pernah bunuh orang. Gara-gara dibilang gendut, dibunuh orangnya. Kejam. Saya ngerti, lalu kan informasi itu membuat saya mengerti. Wah Lis, kurusan ya. Nyawaku tetap aman. Kenapa? Karena saya tahu. Dia akan marah? Tidak. Dia akan bilang, masa? Dia happy, I'm happy, everybody happy. Kenapa? Informasinya tepat. Bisa nangkep nggak sampai sini? Jadi kita perlu paham, di dalam peperangan ada dua hal yang akan menentukan kemenanganmu. Satu, weaponry. What you have in your hand. Ingat yang konflik. Setan peduli dengan what you have in your hand. Jadi apa yang kau punya di tanganmu, senjatamu, itu bisa menentukan kemenangan dalam peperangan. Yang kedua namanya strategi. What you have in your head. Informasi tidak pernah dimaksudkan untuk dipakai sebagai senjata. Kalau kau pakai informasi dari senjata, wah, rusak hidupmu, hancur perangmu. Oh, saya tahu musuh saya, dia suka pemarah karena dibilang gendut misalnya. Kita kumpulkan para laki-laki perempuan yang berbadan bahenol. Kita bilangin dia semua, kita spam di IG dia, gendut. Kita pikir karena informasinya itu, kita pakai informasi itu menyerang dia. Percayalah, semut ya, kau toel. Tunggu suatu ketika dia gigit kamu. Itu semut. Apalagi orang. Kau bilang gendut. Suatu ketika dia akan balas kamu. Dan kerusakannya akan dirasain sama banyak orang. Kehancuran, kematian akan meliputi banyak orang. Informasi jangan pernah dipakai jadi senjata. Informasi is in your head. Harusnya jadi strategimu untuk menang. Bisa paham nggak sampai sini kira-kira? Jadi kalau kau bisa pakai informasi itu jadi sebuah strategi, kau bisa menang dengan minimum effort. Suami istri berantem, untuk berbaikan, untuk berdamai itu cepat gampang kok informasinya. Nah masalahnya, kita ini care enough apa tidak untuk mengumpulkan informasi tentang pasangan kita. Oh, saya tahu istri saya itu paling nggak suka kalau saya ini pergi nggak pamitan. Kalau sudah tahu, ya strategi lah. Kalau mau pergi pamitan, aku pergi ya. Oh, suamiku paling nggak bisa makan pedes. Ambenya kumat, bisa mati dia, nggak bisa darah. Terus istri lagi berantem, ku kasih sambel, mampus. Rusak rumah tangga. Iya kalau dia mati. Kalau enggak, dendam seumur hidup. Kalau suami ini pintar akan bilang begini, aku tidak mau makan lagi makananmu, kau racuni aku. Rusak. Kalau lagi berantem, istrinya tahu, oh kalau begitu, ini lagi ribut nih. Aku tahu nih, kalau dia makan pedes mati dia. Bikinin yang anget, yang nggak pedes, yang enak, kasih. Semua orang marah, kalau dilawan dengan kelembutan, percayalah, pasti akan luluh. Nggak mungkin nggak. Orang marah, kau lawan, malah marah. Jadi kalau ngomong suami istri, sebenarnya gampang kok. Gampang-gampang susah. Kau tahu, strateginya ada. Aku pribadi ya, saya mengkoleksi di otakku sendiri nih, daftar-daftar sesuatu yang istriku nggak suka. Yang ini jangan. Dan saya berusaha menghindari semua yang dia nggak suka. Tapi kadang kebalikan, dia juga mengkoleksi apa-apa yang saya nggak suka. Ini yang kita lakukan. Sadar nggak sadar, tapi kan ini guyonan. Tapi ada. Kita tahu dia nggak suka, tapi justru kita buat yang itu loh. Kita ini kadang suka cari masalah ya. Sadar nggak sadar. Bro, hiduplah damai.
Kalau nggak ada konflik jangan dicari. Tapi kalau ada konflik jangan mundur. Selesaikan. Informasi akan menentukan kemenanganmu. Ingat ya, weaponry dan strategi. Yang mana? Yang terakhir, yang kelima. Yang akan bikin kita penuh masalah. Itu karena insecurity. Hati. Nggak secure. Apa yang bikin hati nggak secure? Balik lagi. Bukan apa yang kau punya dan nggak punya sudahan. Orang kaya bisa insecure. Bisa. Saya kenal salah satu orang terkaya di Indonesia. Waktu anaknya mau menikah, anaknya perempuan, punya pacar, dilamar, dia ngomong begini, jangan-jangan dia ini cuma mau mengawini anakku karena ngincar hartaku. Ketakutan, insecure. Anaknya dipaksa, jangan kamu kawin. Loh, terus kalau nggak kawin gimana? Kalau kawin, bikin surat perjanjian dulu. Dia tidak akan sentuh hartamu, dia tidak boleh pakai harta ini. Dia tidak akan dapat warisan, dia akan melepaskan hak. Wah, panjang lebar, wis. Saya nggak bilang pranikah itu salah, tidak. Tapi insekuritasnya yang ini loh. Dia bikin begitu panjang lebar. Orang lain kalau ngomong perjanjian pranikah itu cuma 1 lembar. Ini 1 buku, 1 bendel akte notaris. Saking detailnya, tidak boleh pakai mobil, tidak boleh begini, begitu, semua based on pinjaman. Insecure. Itu yang kaya. Yang miskin sama insecure juga. Besok makan apa? Besok ngapain? Jadi insecurity itu bukan bicara masalah keadaannya, tapi state of heart. Makanya dari kemarin-kemarin kita belajar heart identity. Identitas hati kita ini yang benerin. Kalau hatimu salah, salah semuanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan sebab dari sana terpancar kehidupan. Kalau hatimu salah, ya salah. Jadi dibenerin hatinya, dibenerin hidupnya. Contoh ya, miskin. Miskin itu bukan keadaan tidak punya uang. Miskin itu adalah keadaan di mana kita kepingin lebih. Bukan masalah kita punyanya kurang, bukan loh. Sudah nggak ada urusan dengan kepunyaan kita, possession, tidak. Tapi desire, keinginan untuk lebih ini loh. Ini yang bikin yang dibilang miskin. Gajimu bisa gede, gajimu bisa jutaan, puluhan juta, tapi hidupmu bisa tetap selalu insecure. Merasa miskin. Kok kurang, nggak puas-puas. Kemiskinan itu adalah keadaan di mana kita always fearful of not having. Selalu ketakutan akan ketidakpunyaan. Itu statement heart. Bukan keadaan dompetmu, bukan. Jadi harus paham baik-baik. Orang bisa kaya, dalam tanda kutip ya, kita ngomong hari ini. Pernah nggak Anda ketemu orang yang kalau dia cerita rasanya hidupnya kasihan, ngenes, kurang, aduh menderita. Tapi kalau ke mall leha-leha, oh makan ini, makan itu, jajan ini, jajan itu, wah. Pernahkah Anda lihat orang yang berhutang, punya hutang, atau Anda pernah dihutangi orang, bro, utangmu belum dibayar, aduh lagi seret, lagi susah. Tapi minggu depan Anda lihat dia liburan ke Bali, IG-nya lagi selancaran, wah, asoy. Lu utang tapi gak dibayar. Bukan miskin itu bukan karena kondisi dompetnya, hatinya gembel. Dan orang begini susah. Makanya Yesus ngomong, Matius 6 ayat 33. Makanya Tuhan tuh ngomong begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia nggak bilang begini, tapi carilah dulu uang. Ini yang terjadi sekarang di gereja Tuhan. Cari dulu kerjaan, baru pelayanan. Supaya tenang hatimu. Enggak loh. Orang dunia ngajar, cari dulu simpenannya. Simpenan uang ya, harta ya, bukan simpenan orang. Cari simpenan dulu, tabungan. Supaya hidup aman, pokoknya settle up untuk sekian tahun ke depan. Nah, baru mau nyumbang kah, mau persembahan kah, mau apa, ya gampang. Alkitab tapi nggak ngomong begitu. Ingat, value-nya
bukan apa yang kata orang, tapi value-nya balik ke Alkitab. Yang disuruh cari pertama kali itu kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kerajaan Allah ini apa? Kerajaan Allah adalah cahaya terang firman Tuhan. Wah, terlalu tinggi sekali, nggak ngerti kita. Kerajaan Allah adalah kebenarannya. Ya kebenaran apa? Kita juga nggak ngerti. Ingat, jangan dengerin pendeta yang asal cap-cip-cup tanpa dasar. Saya mau ngomong, saya tahu kok kerajaan Allah yang dimaksud. Tapi kan ada orang tanya, buktinya apa? Roma 14 ayat 17. Kerajaan apa? Kerajaan Allah macam apa yang harus dicari pertama kali? Ini dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dia ngomong yang jadi masalah adalah, kalau versi bahasa Inggris dia bilang, ini adalah soal freedom, the truth. The truth will set you free. Carilah dahulu kebebasan di pikiranmu. Kalau pikiranmu salah, hidupmu salah. Orang hari ini, banyak orang yang tidur saja susah loh. Orang harus pakai obat tidur baru bisa tidur. Kenapa? Karena pikirannya nggak berhenti. Khawatir. Aduh, besok bagaimana? Ini urusan dengan si A gimana? Ini bayar ini bagaimana? Ini kerjaan bagaimana? Ini pelayanan bagaimana? Masa depan terus orang bisa depresi. Banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta depresi banyak. Kasihan. Kenapa? Karena pikirannya jalan sendiri. Kalau saya tanya nih, setuju nggak Anda kalau saya bilang begini? Kalau ini yang punya anak deh, Naya sama suami nih. Pernahkah anakmu tanya begini, Mam, tabungan mama tinggal berapa? Cukup nggak buat kita makan besok? Nggak pernah. Yang punya anak nggak akan ada yang pernah ditanya begitu. Yesus ngomong, jadilah seperti anak kecil. Hati anak kecil di belakang itu santuy, tenang, aman. Bajunya bolong, tinggal, Mah, bolong. Dia nggak bingung. Bunda, apakah kau punya pegangan simpanan untuk aku spare beli baju? Enggak. Yang suka begitu siapa? Yang orang gede. Mau bayar sesuatu, bentar, dihitung dulu. Ini cukup nggak? Cicilannya berapa? Bunganya berapa? Aduh, gimana ini? Aduh, PEP-nya kapan? Nggak kelar-kelar. Ngitung terus, udah ngitung panjang lebar. Jangan wis. Terus kapan kau hitung? Perhitungan kita panjang. Kenapa? Kita nggak punya freedom. Anak kecil itu cuma punya satu truth, satu kebenaran. Orang tuaku, papa mamaku pasti pelihara. Selesai. Bukti ini yang anak di belakang itu kayak gedut-gedut semua itu. Nggak tulang belulang. Terawat. Kita ngomong anak-anak Tuhan, Bapakku yang di surga. Tapi kita nggak percaya. Ini bener, ini butuh duit loh, ini bisa nggak ini? Besok gimana? Tuhan gimana? Ini Bapak tuh. Kita pusing sendiri, pusing. Loh, Bapakmu ini loh. Kita ngomong anak Tuhan, kita ngomong aku percaya, empret. Kita ngomong percaya tapi tingkah kita nggak begitu. Kita khawatir sendiri, kita bingung sendiri, pusing, depresi sendiri. Tuhan kasih jaminan. Satu rambut di atas kepalamu tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Iya, gak ada. Burung pipit tidak akan mati, semua dipelihara oleh Bapamu di surga. Tidak ada satu perkara apapun terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Kenapa kau bingung? Besok makan apa mati kita? Kau gak bakal mati kalau Tuhan tidak izinkan kau mati. Jangan dipikir hidup itu terus dalam segala kekuasaanmu. Tanya Cikes di belakang. Yang anak bayi kalau bisa lahir itu pasti dengan izin Tuhan. Setuju nggak guys? Pasti. Tanya ntar. Kenapa? Pada manusia itu didesain dengan sangat hebat sekali. Kau hamil ya hari ini. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau badanmu merespon, dia itu akan scanning janin ini, badanmu ini. Begitu di-scan, ternyata didapati janin ini tidak sempurna,
otomatis badanmu akan merespon gugurkan. Karena nggak sempurna. Keluarkan janin ini. Itu terjadi dengan semuanya. Hormonmu, semua segala yang di dalam tubuhmu akan bekerja sama untuk mengeluarkan janin itu. Kalau dianggap tidak sempurna. Betapa hebatnya. Jadi jangan kau pikir dalam kekuasaanmu, aku mau hamil besok. Aku mau hamil tahun depan. Ini bukan nyindir ya. Aku mau begini, aku mau begini. Hidup ini bukan di tanganmu. Jadi jangan bilang juga, loh kok hamil? Aku nggak berencana. Itu juga bukan kekuasaanmu. Jadi jangan bilang, oh dia lahir karena accident. Saya ini lahir karena accident. Versi dunia. Saya laki-laki, 5 bersaudara, saya anak kelima. Waktu mama saya mengandung saya, papa saya bilang begini, loh hamil lagi? Kalau perempuan kita simpan. Kalau laki-laki nggak usah, kita sudah punya 4. Laki-laki. Orang bilang saya nggak diharapin, kecelakaan, apakah benar? Tidak. Saya lahir dengan rencana Tuhan yang sempurna kok. Jadi kalau hari ini kau ada di sini, dari cara keluarmu boleh aneh-aneh, apapun boleh. Tapi tetap kau harus tahu bahwa satu ya, the truth. Kau lahir dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan pelihara hidupmu. Jadi jangan bingung. Kau punya masalah, semua orang punya masalah. Kau lihat kanan kiri, semua yang kau lihat pasti punya masalah. Tapi jangan sampai kau depresi ke orang gila. Padahal kepastian ada di situ loh, keyakinan di situ kok. Jaminannya di situ kok. Ngapain? Kalau kau bisa cari freedomnya, kebenarannya, hidupmu enak. Alkitab nulis lagi. Yang dicari, damai sejahtera. Peace of mind. Damai sejahtera. Nggak takut. Secure, aman. Orang lain mau hina kita, orang lain mau ngomongin apa tentang kita. Kalau kita tahu kita berharga di mata Tuhan, ngapain pusing? Saya sering, orang suka ngomongin, ini dulu di rumah tangga kami ada satu momen, orang itu ngomongin saya begini, oh saya maksudnya, dia selingkuh, saya, dengan si A, si B, si C, selingkuh, begini, begitu. Dan kita ribut, berantem. Konflik, relationship. Ada orang luar menyerang. Ributlah kita. Lalu saya ngomong dengan saya begini, saya tidak peduli orang mau ngomong apapun, terserah. Kalau saya merasa tidak melakukan, bagiku semua sampah. Kecuali ada orang itu, salah satu di antara mereka datang bawa foto atau bawa apalah terserah, bagian saya ke hotel atau apa terserah wis, baru kita ngomong lagi. Kalau nggak ada, ngapain kita berantem untuk sesuatu yang nggak ada? Lalu dia ngomong, tapi ini akan mempengaruhi pekerjaanmu, plananmu. Orang nggak akan ngundang kamu, orang nggak akan percaya apa kamu ngomong. Saya bilang, nggak peduli. Orang mau percaya nggak percaya sama aku, terserah. Gereja mau tutup, terserah. Gereja juga bukan punya aku kok. Gereja ini jadi gede, aku nggak dapat apa-apa. Saya juga nggak digaji di sini. Gereja ini mau tutup, saya juga nggak pusing. Kalau tutup ya kita pindah aja gereja lain, kita berjemaat di tempat lain. Susah amat. Ngapain saya harus proving myself? Orang yang ngomong, saya tergopoh-gopoh, saya nggak begitu. Ngapain? I'm secure in my own way. Saya nggak kepingin, dan saya tidak butuh approval orang lain. Orang nggak setuju ya terserah. Orang nggak suka, nggak apa-apa. Saya nggak akan paksa semua orang suka saya. Dan wajar menurutku. Ada orang suka, ada orang benci, wajar. Nggak masalah. Dan itu yang dibilang di Alkitab, damai sejahtera. Hatimu nggak gelisah, hatimu nggak ketakutan. Be secure lah. Nah, kita ngomong lagi. Dan sukacita, joy. Joy kita sudah bahas. Joy is the work of the Holy Spirit. Buah roh. Kalau ada Tuhan, kita bisa joy. Udah, enak hidup ini. Jadi kerajaan Allah itu bukan masalah doa, puasa, baca firman yang banyak, enggak. Ngerti firman, ngerti kebenaran, dan tanam baik-baik. Aplikasimu itu lebih penting daripada pengetahuanmu. Ngerti dulu, lakukan itu. Percaya itu sungguh-sungguh.
damai sejahteramu, hatimu, secure lah, amanlah. Jangan gelisah, jangan takut. Hari depan, kalau ngomong hari depan penuh ketakutan, akan begini, akan begitu. Tapi percayalah, bagimu ada tangan Tuhan kok. Kau nggak akan jatuh tergeletak. Tuhan menopang. Joy, sukacitalah. Sebab Tuhan sediakan semua yang baik bagimu dan saya. Amin. Jadi hari ini yuk belajar 5 perkara hati-hati. Menangkan hidup kita less drama. Yuk kita berdiri, kita siapkan hati buat Tuhan. Tuhan, biar hari ini firman yang kami dengar jadi firman yang menegur kami, mengajar kami, mendidik kami. Dan biar hari ini saya minta waktu 1 menit saja. Biar kita tundukkan kepala, kita sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau seandainya ada di antara kita hari ini datang dengan hati gelisah, tertekan, penuh masalah, depresi, terluka, pahit, penuh konflik, berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Biar semua tundukkan kepala, kita tutup mata, biar ini jadi momen pribadi dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang dalam keadaan ini, angkat tanganmu di tempat saja, saya mau berdoa buat Anda. Jangan lihat orang lain kanan kiri, jangan pedulikan mereka. Ini urusan kita dengan Tuhan. Bapak, hari ini kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagai hamba Allah, saya berdoa, Tuhan, kau berikan kami hari ini kebenaran yang memerdekakan, yang melepaskan kami dari segala jerat. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan yang kami sembah memegang kendali penuh atas hidup kami. Tuhan sudah ada di hari besok kita. Tuhan sudah ada dalam setiap masalah kita. Dia tahu apa yang dia kerjakan dan dia sedang merancangkan yang baik buat kita. Hari ini saya berdoa biar roh Tuhan jatuh ke setiap tangan-tangan yang terangkat, memberikan kelegaan. Hati yang penuh damai, hati yang penuh dengan keamanan, keyakinan, kepastian. Bahwa setiap masalahmu terjadi karena izin Tuhan dan Tuhan tahu kau tidak pernah sendirian. Kau tidak ditinggalkan. Ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Biar sukacita itu ada. Roh Tuhan hadir dan kita bisa terima sukacita Tuhan, kita bisa mengerti dan bersukacita karena kita tahu Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat kita. Dan di luar segala gagah perkasamu, di luar segala upayamu, Tuhan turut bekerja. Dia buka jalan, Dia buat jalan. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan beri kami iman, beri kami keberanian untuk percaya. Tidak ada satu perkara apapun terjadi tanpa izin Tuhan. Dan semua yang Tuhan izinkan pasti baik buat kami. Hari ini saya berdoa biar setiap tangan yang terangkat Tuhan, mereka punya kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, jalan keluar Tuhan. Dan biar lewat hidup kami hari ini, kami bisa punya sebuah kesaksian betapa Tuhan ajaib buat kami. Tinggal hari ini kami tahu firman-Mu, kami mengerti, kami sedang belajar, dan biar kami hari ini melakukan berhati-hati dengan 5 bagian dalam hidup kami. Desire kami, keinginan kami, value hidup kami Tuhan, kami berhati-hati, relationship kami, informasi yang kami punya, dan insecurity hati kami hari. Biar kita belajar, kita menangkan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, kita sama-sama jadi orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada kau jadikan